Halo semua, bertemu lagi dengan Hampru Movie. Ingin tahu bagaimana seekor beruang mabuk? Simaklah rangkuman film ini. But you know the bear was the cocaine bear. Kisah diawali dengan seseorang yang melemparkan beberapa kantong tas dari dalam sebuah pesawat. Ternyata bungkusan-bungkusan kokain, orang ini kemudian bersiap dan dia loncat dari pintu pesawat, tapi sepertinya ada kesalahan saat dia loncat. Hari berikutnya di hutan lindung Chattahoochee, Georgia, sepasang muda-mudi sedang menikmati pesona alam hutan yang sejuk. Setelah beberapa saat beristirahat, sambil menikmati sejuknya angin, keduanya beranjak pergi dengan menyusuri jalan setapak. Then I swear, no more wedding talk. Just that, well, Eric is no good. Tibalah keduanya di sebuah bukit berbatu, kemudian mereka menikmati indahnya pemandangan, namun tiba-tiba si cowok terlihat kaget karena dia melihat seekor beruang coklat di kejauhan. I always wanted to see a bear in real life. Si cowok kemudian mengamati si beruang dengan sebuah teropong. Ada yang aneh dengan kelakuan beruang ini, lalu keduanya bergantian mengamati beruang itu, sampai suatu ketika tiba-tiba si beruang hilang. So cute. Keduanya sangat terkaget, saat beruang itu, sekejap sudah di dekat mereka. How do you know you're not a bear expert? Beruang itu kemudian mendekati mereka, si cowok berteriak dan segera mengajak pasangan ceweknya berlari. Karena terburu-buru, tiba-tiba si cowok terjatuh, sementara beruang sudah dekat, yang kemudian loncat menerjang si cewek yang malah seolah terpaku. Si cowok kemudian kabur, saat potongan tubuh si cewek terlempar ke depannya. Si beruang sendiri, kemudian berlalu setelah menghabisi si cewek. Beralih ke lain tempat, ke sebuah daerah bernama Knoxville, Tennessee. Found with the plane wreckage? Nothing. Polisi sedang mengevakuasi sesosok mayat, juga mendapati sekantong narkoba jenis kokain. Polisi ini seorang detektif bernama Bob, dia mengatakan bahwa mayat bernama Thornton, anak buah seorang bandar narkoba bernama Sid dari Missouri, yang rupanya orang yang dalam pesawat dan melemparkan beberapa kantong tas narkoba. Sepertinya benar, Thornton saat lompat dari pesawat terpeleset, dan terbentur hingga tak sadarkan diri, yang kemudian ajal menjemput saat menimpa daratan. Mind if I order it first? This won't take long. Kita menuju ke Missouri, inilah Sid, bos dari almarhum Thornton. Saat ini dia sedang bertemu dengan salah satu anak buahnya bernama David. Sid sudah mengetahui Thornton tewas beserta lokasinya. Thornton membawa 30 kg kokain, dan memerintahkan David supaya mengajak seorang bernama Eddie untuk mencari kokain tersebut. Inilah Eddie. Eddie merupakan anak dari Sid. David saat ini sengaja menemui Eddie untuk menyampaikan perintah dari Sid. Eddie sendiri sebetulnya mengeluh, karena dia masih bersedih mengingat istrinya baru saja meninggal dunia. Kita kembali lagi ke Chattahoochee, Georgia. Seorang ibu bernama Sari sedang bercengkrama dengan anaknya yang bernama Didi. Sari akan berangkat kerja, kemudian keduanya membicarakan terkait liburan, di mana Didi ingin mengunjungi hutan lindung Chattahoochee, sementara Sari ingin ke tempat lain. Waktu berlalu, Didi yang ditinggal ibunya seperti sedang berkemas. Kemudian seorang anak remaja lain bernama Henry datang. Sepertinya keduanya sepakat untuk pergi ke hutan lindung. Di tempat lain, di kantor polisi, Bob sedang berbicara dengan polisi lainnya bernama Reba. Bob ingin menitipkan anjingnya kepada Reba, karena dia harus pergi ke Georgia menyelidiki kasus Thornton. Awalnya Reba seperti enggan, meski pada akhirnya dia menyatakan bersedia. Adegan berikutnya kita kembali ke Sari. Sari baru kembali dari bekerja. Setelah mandi, Sari langsung tiduran, yang kemudian dia terperanjat saat sadar Didi tidak ada di rumah. Sari mencoba menelpon ke teman-teman Didi, namun tidak ada yang mengaku melihat Didi. Akhirnya Sari membuka tas Didi, dan mendapati sebuah peta. Karena khawatir, dengan menggunakan sepeda akhirnya Sari menyusul Didi. Sementara Didi dan Henry saat ini sudah sampai di hutan lindung, dan di sebuah tempat mereka berhenti.
Namun tiba-tiba Didi menemukan sebuah benda tertutup rimbun daun. Didi kemudian mengambil dan memperlihatkannya pada Henry, dan keduanya sepakat bahwa benda itu adalah kokain yang dibungkus. This is definitely cocaine. Dua anak remaja ini sepertinya sok tahu. Didi kemudian menusuk bungkusan itu, dan dengan sebuah pisau lalu mencoba dan merasakan kokain itu, dan memuntahkannya karena menurutnya tidak enak, yang dilanjut oleh Henry. Sama, Henry pun memuntahkannya. Rupanya bungkusan kokain ini bukan hanya satu, beberapa pecah berceceran, yang lalu Didi dan Henry menginjak-injaknya. Mereka tidak sadar bahwa di belakang mereka muncul bahaya. Mereka baru sadar saat mendengar suara beruang di belakang mereka. Beruang itu kemudian bersin yang menyapu tepung putih dari mulutnya yang mengenai muka keduanya. Keduanya kemudian menjerit ketakutan dan segera lari. Sari baru saja sampai ke pos penjagaan polisi hutan lindung, dan diterima oleh seorang ranger bernama Liz dan temannya bernama Peter. You lost your daughter in the park. Sari kemudian menanyakan apakah kedua orang ini melihat seorang anak, yaitu anaknya, yang dijawab oleh Liz dan Peter tidak melihat. Akhirnya karena sesuai peta adalah yang dituju air terjun, Liz bermaksud menuju air terjun itu, yang kemudian Peter dan Liz bersedia mengantar. Saat Sari dan lainnya berangkat, David dan Eddie baru sampai. David kemudian pergi ke toilet, namun tiba-tiba tiga anak berandalan muncul dan menghalangi pintu toilet. Empty your pockets, please. Mereka akan merampok David. Sayang David adalah seorang mafia, dia malah menantang, dan akhirnya terjadi duel 1 lawan 3 orang. David menghajar 3 anak muda ini. Walau mereka menyerang dengan senjata tajam, David mampu mengalahkan mereka, meskipun tetap, David harus menanggung derita karena di punggungnya tertancap sebuah pisau. Tak beberapa lama kemudian Eddie datang. Mungkin Eddie mendengar adanya keributan. Setelah bertanya Eddie memeriksa ketiga anak ini, dan secara tak sengaja dia menemukan bungkusan kokain yang dibawa salah satu pemuda ini. Eddie kemudian membangunkan si pemuda yang didapati membawa kokain dengan menyiramnya. David kemudian menginterogasi si pemuda ini, menanyakan di mana mereka menyimpan kokain lainnya yang mereka temukan. Pemuda ini yang akan Mimin panggil si pirang kemudian mengatakan bahwa mereka menyimpannya di sebuah gazebo. Show us where. David kemudian memaksa si pirang untuk menunjukkan sekaligus mengantar keduanya ke lokasi gazebo dimaksud. Sebentar ketiganya pergi setelah David mengambil beberapa barang termasuk pistol dari dalam mobilnya. Sari, Liz dan Peter telah sampai di tempat di mana Didi dan Henry dikejar beruang. Sari kemudian memanggil-manggil. Henry? Terdengar sahutan. Ketiganya lalu segera mendekati sumber suara. Ketiganya terkaget saat melihat Henry berada di atas pohon. Sari meminta Henry turun, namun Henry tetap memegang rat pohon yang ia naiki, mengatakan bahwa ada beruang besar yang mengejar dia dan Didi, meminta Sari dan lainnya segera sembunyi. Henry juga mengatakan bahwa beruang telah membawa Didi, lalu tiba-tiba Liz segera menembakkan senjatanya saat sesuatu menarik Peter, sepertinya kemudian Peter dilepaskan. Peter merangkak dan tidak sengaja melewati tempat kokain yang tercecer. Kemudian, beruang malah menyergap Liz. Liz yang terlempar kemudian menembakkan senjata. Liz terluka, sementara beruang entah kemana. Kemudian Liz mengatakan akan mencari bantuan. Peter yang selamat, berlari menaiki sebuah pohon. Liz pergi, Peter dan Henry tetap berada di atas pohon mengawasi sekitar. Sari tetap berlindung di belakang pohon di bawah Henry, sampai tiba-tiba beruang muncul di samping Liz, menaiki pohon tempat Henry berlindung, mencoba mengejar Henry. Henry sendiri berusaha naik lebih atas lagi menjauhi beruang. Sepertinya beruang ini mencari bau kokain, karena saat Peter membersihkan bajunya, beruang ini berpaling dan turun menaiki pohon tempat Peter berada. Peter hanya mampu berteriak kesakitan saat beruang menghabisinya, sementara Henry segera turun dari pohon, dan bersama Sari keduanya kemudian berlari. Di sebuah tempat keduanya berhenti, Henry menceritakan bahwa beruang itu memakan kokain, kemudian mengejar mereka. We didn't know the bear was the cocaine bear. Kemudian keduanya pergi untuk mencari Didi. Kita tinggalkan mereka, menuju ke Liz. Dia saat ini sudah sampai ke pos jaga. Saat masuk, 2 berandal sudah ada di situ. Liz mengetahui bahwa satu pistolnya hilang dicuri. Namun saat akan menanyai si pemuda, tiba-tiba sesuatu mencurigakan terdengar dari pintu.
I can't. Si pemuda diminta membuka pintu, dan ternyata di luar sedang duduk menghadap beruang tadi. Liz menembak, sayang, justru si pemuda yang tertembak, sementara si beruang kabur. Liz meminta si pemuda menutup pintu, sepertinya beruang kembali lagi. Liz dan si pemuda mencoba mendengarkan di mana posisi beruang berada. Dengan sebuah pistol tetap siap dipegang Liz, namun tak disangka, si pemuda lah kemudian jadi sasaran. David, Eddie masih mengikuti si pirang, menuju tempat di mana menurut si pirang disimpan sisa dari kokain, sementara di pos jaga tidak diketahui nasib Liz. Namun kemudian Bob datang dengan mobilnya, sayang Bob tidak singgah dulu ke pos jaga, malah langsung pergi. Beberapa saat kemudian muncul sebuah ambulans, sepertinya Liz sudah meminta pertolongan, dua perawat keluar, lalu mengetuk pintu pos jaga, karena tidak ada yang menjawab, keduanya kemudian mendorong paksa pintu, dan terkaget saat mendapati dua mayat, serta menemukan Liz dalam keadaan terluka parah. Perawat laki-laki membuka sebuah ruangan karena mendengar sesuatu yang janggal, pas dibuka ternyata si beruang ada di situ. Perawat segera menutup pintu, sayang beruang justru menerjang pintu yang kemudian menindih perawat laki-laki ini. Adapun perawat perempuan segera mengamankan Liz, membawanya ke ambulan menidurkan dan mengikatnya di atas keranda ambulans. Hampir saja perawat laki-laki ini jadi mangsa beruang sakau ini, beruntung sebuah tas sempat ia pukulkan ke kepala si beruang, yang anehnya si beruang malah mendekati tas yang terlempar, kemudian menggigit seperti ingin mengeluarkan isinya. Rupanya benar, beruang ini sudah ketagihan memakan kokain, sehingga apapun yang menyerupai warna atau bau kokain pasti ia kejar. Beruang ini telah menjadi pecandu narkoboy. Si perawat laki-laki segera keluar dan mengejar mobil yang dikemudikan temannya. Masih beruntung, dia masih bisa menaiki mobil. Mobil melaju dengan kekhawatiran, namun belum jauh mereka pergi, di belakang muncul si beruang mengejar. Beruang ini mampu mengejar dengan cepat, ia mampu loncat memasuki mobil, mungkin menghabisi Liz, sementara yang terjadi dengan perawat laki-laki seperti ini. Dan, semuanya berakhir dan tewas seperti ini. Beralih ke Bob. Bob saat ini baru sampai ke sebuah bangunan berbentuk gazebo. Saat Bob duduk dan menengadah, Bob terkaget karena melihat sebuah kantong tas di atap bangunan. Mencoba mengambil Bob cukup kesulitan. Dan sesaat kemudian datang David, Eddie dan si pirang. Si pirang masuk dan melihat-lihat ke atap. Dia sepertinya tak melihat sesuatu yang ia cari. Kemudian melaporkan ke David bahwa kokain yang ia simpan sudah tidak ada. David merasa dipermainkan. Dia menodongkan senjata ke si pirang. Namun kemudian dari atas gazebo muncul Bob. Bob berteriak supaya David meletakkan senjata. Setelah beberapa saat berdebat akhirnya David meletakkan senjatanya di tanah. Sepertinya Bob kebingungan untuk turun. Dan saat Bob lengah, David kembali mengambil senjata. Sayang Bob melihat dan langsung menembak tangan David. David kembali mengambil senjatanya. Satu tembakan dari Bob beruntung tak mengenainya. Lalu Bob meminta Eddie dan si pirang untuk tiarap. Sementara David membungkus tangannya, karena dua jarinya hilang tertembak. Lalu semua dikagetkan dengan kemunculan si beruang. Si beruang datang mendekati gazebo, mengendus-endus seolah membawi sesuatu. Mungkin dan sepertinya beruang ini benar kecanduan kokain, dan dia sepertinya merasakan bau kokain berasal dari situ. Beruang mendekati Eddie, berdiri di atasnya, namun tiba-tiba dia seolah ambruk. Semua kebingungan dengan beruang ini. David keluar dari persembunyian dan meminta supaya Bob tidak menembaknya, lalu mendekati si beruang, memastikan apakah beruang ini masih hidup atau tidak, namun tanpa sengaja, sebungkus kokain jatuh dari celana David. Tiba-tiba, beruang itu bangun. Beruang ini kemudian mengendus, mendekati bungkusan kokain yang jatuh, kemudian memakannya, dan terjadi keanehan, beruang ini seperti sangat bahagia setelah memakan kokain. Bob sepertinya paham bahwa si beruang kecanduan kokain. Bob mengambil sebungkus kokain, lalu menghamburkan isinya. Si beruang kemudian berpaling dan seperti menikmati hamburan kokain. Bob kemudian melemparkan bungkus kokain yang lalu disusul si beruang. Saat beruang pergi, David kembali menodongkan senjata kepada Bob, meminta Bob melemparkan tas berisi kokain. Keduanya saling todong, namun sebuah tembakan tiba-tiba meletus mengenai Bob. Karena mendengar raungan beruang, David dan Eddie kabur, sementara Bob terkapar. Dan rupanya yang menembak Bob adalah Sid. Sid bertemu dengan Eddie. Sid kemudian menanyakan apakah kokain itu sudah ditemukan.
yang dijawab oleh Eddie bahwa sebagian kokain ada di Bob di gazebo, dan sebagian lagi dimakan beruang. Sid seperti tidak percaya, dan bercerita, bahwa kokain itu sangat berharga, apabila tidak ditemukan nyawa diri dan keluarganya terancam. Akhirnya Sid mengajak keduanya menuju gazebo. Where's the duffel? I gave it to the bear. Bob ditanya Sid di mana kokain itu, yang dijawab bahwa kokain telah diberikan kepada beruang. Beberapa saat kemudian muncul Reba. Awalnya Bob sangat senang, tapi ternyata ia harus kaget, karena Reba rupanya berkomplot dengan Sid. Sid kemudian menanyakan kemana beruang itu pergi, yang dijawab dengan tertawa oleh Bob. Bob mengatakan beruang itu sedang teler, dan pergi ke utara. Akhirnya Sid dan lainnya mencoba menyusul beruang teler itu. Sementara Didi rupanya masih hidup, dan bersembunyi di sebuah gua. Adapun Sari dan Henry yang mencarinya malah bertemu dengan si pemuda yang pasangannya dibunuh beruang. Bersama-sama kemudian mereka pergi, namun di depan sebuah gua, si pemuda menolak untuk ikut, dan hanya memberikan sebuah senter kepada Sari. Sari dan Henry kemudian memasuki goa. Beberapa jauh masuk, mereka dikagetkan dengan menemukan dua anak beruang yang seperti sedang berpesta memakan kokain, yang tiba-tiba Didi muncul memanggil. They're harmless. Karena mendengar sesuatu yang mencurigakan, ketiganya segera pergi, namun sayang, mereka kebingungan, karena di depan mereka adalah air terjun. Dengan mengikuti jejak dan ceceran kokain yang dibawa beruang, Sid dan lainnya sampai ke pintu gua di mana Sari dan Henry masuk, keempatnya kemudian memasuki goa. Sid menemukan satu tas kokain, lalu memerintahkan Eddie untuk mengambilnya, tapi Reba tiba-tiba mengajaknya keluar. Sid sepertinya marah dan menodongkan senjata kepada Reba. Beruntung David menghalangi dan Reba pun pergi. Ketiganya lalu melanjutkan pencarian. Singkat cerita, rombongan Sid dan Sari akhirnya bertemu, dan sama-sama terjebak di tepi tebing air terjun. Sid melihat sebuah tas kokain tergantung, berusaha mengambilnya, namun tiba-tiba muncul anak beruang yang berusaha merebut kokain yang dibawanya. Sid melemparkan senjata supaya Eddie menembak anak beruang. Sayang Eddie menolak, namun kemudian induk beruang muncul. Sari, Henry dan Didi menyelamatkan diri dengan melompat. Induk beruang sendiri turun mendekati. David dan Eddie kemudian ikut melompat ke dasar air terjun. Induk beruang kemudian ditembak Sid, yang lalu terjatuh. Sid selanjutnya berusaha mengambil tas kokain yang tergantung, namun sayang satu bungkusan terjatuh dan pecah, yang kemudian kokainnya terhirup induk beruang. Induk beruang siuman, kemudian naik mendekati Sid. Sid yang berusaha menarik tas kokain lehernya kemudian tergantung tali tas karena induk beruang menyerang. Akhirnya Sid tewas dimangsa beruang teler alias Sakau. Ending cerita, Sari, Didi, Henry, David, Eddie dan Reba selamat, sementara Bob tidak diceritakan. Inilah akhir dari rangkuman film Beruang Kokain, Beruang Teler. Kita ambil hikmahnya saja. Jangan sekali-kali mencoba narkoba, karena jika Anda mencobanya, kelakuan Anda akan percis seperti binatang. Selain itu, narkoba sangat dilarang oleh agama. Sampai jumpa.